Kemarin ada rombongan ulama diundang oleh presiden untuk buka bersama, bincang dengan presiden, diskusi soal Palestina dan lain-lainnya, saudara. Saya diundang, tapi saya tidak bisa hadir karena saya sedang sakit, kurang sehat. Tapi saya kirim, saya punya menantu, yaitu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, saudara. Nah, kemudian setelah bertemu dengan presiden, saudara, menjelaskan soal board of peace, menjelaskan soal Palestina, menjelaskan soal keadaan negara dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Setelah itu ulama-ulama punya pandangan, ulama-ulama menilai. Ada yang kemudian mendukung, ada juga yang tetap tidak mendukung putusan tersebut. Ada yang sampai saat ini tetap mengkritisi. Nggak apa-apa, saudara. Yang penting presiden sudah mengundang ulama, undang kiai. Yang diundang nggak main-main, saudara. Kiai-kiai sepuh, pimpinan pondok-pondok pesantren yang godim, saudara, nggak main-main. Dari Lirboyo, dari Tebu Ireng, saudara, dari mana-mana ulama-ulama diundang, saudara. Bagus. Saya bersyukur presiden mengundang ulama, mengundang habaib, mengundang kiai, diajak diskusi, memaparkan rencana-rencananya. Ulama mengkritisi, bagus. Memang mestinya begitu. Kalau perlu tiap bulan diskusi dengan ulama, betul? Takbir. Cuman kadang-kadang ada bocil-bocil kurang ajar. Tahu bocil ya? Nah, kalau bocil nih bahasa gen Z apa gen alpha nih? Kurang ajar, ulama langsung dimaki-maki, saudara. Apa dia bilang? Ini ulama-ulama kalau udah masuk istana keluar mereka jadi budak hawa nafsu. Mereka semua tersesat, mereka semua ngejilat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak boleh begitu seutron. Ada lagi yang lebih kurang ajar. Apa dia bilang? Walaupun sejuta ulama sudah setuju kepada presiden, saya tetap tidak setuju. Kayak lebih hebat dari ulama dia. Enggak tanggung-tanggung dia bilang, sejuta ulama walaupun sudah sepakat tetap saya tolak. Ente siapa, Cil? Ente siapa? Kalau sudah sejuta ulama sepakat, itu bisa ijma itu, saudara. Ulama nggak mungkin sepakat dalam kesesatan. Satu dua ulama mungkin salah jalan, tapi semua ulama sepakat dalam maksiat, sepakat dalam sesat, mustahil. Enggak, ulama nggak bakal sepakat dalam kesesatan. Kalau ada kesesatan yang disodorkan oleh segelintir ulama, pasti ulama-ulama yang hak akan bicara, ulama-ulama yang hak akan mengkritisinya, saudara. Jadi jangan mukul rata. Ente siapa? Viral, saudara, di medsos. Walaupun sejuta ulama sepakat, saya tetap tidak setuju. Lu siapa? Bocil. Suruh ngaji dulu, nggak boleh begitu. Dia nggak setuju dengan pendapat ulama, silakan. Dia nggak mau ikut pendapat ulama, silakan. Tapi jangan terus menggeneralisir semua ulama, nggak benar. Nggak boleh juga langsung melepas diri. Sejuta ulama sepakat, saya tetap tidak setuju. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ini bahasa-bahasa begini bahaya. Karena banyak anak-anak kita sekarang ini, Pak, Bu, maaf ya. Nih Bapak, Ibu, maaf. Dulu kami kalau belajar, termasuk Kiai Haji Abdus Somad, kita punya guru, kita punya syekh, kita punya dosen. Tapi sekarang ini anak-anak muda kita belajarnya sama syekh Google. Ada lagi syekh AI, ada lagi syekh Grok, ada lagi syekh apa lagi tuh? ChatGPT. Ya Allah, bukan nggak boleh buka AI, bukan nggak boleh memanfaatkan Google, bukan. Tapi kalau mau belajar agama, wajib ada syekh, wajib ada guru, wajib nuntut ilmu ke ulama. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Tapi kalau gurunya ke Google, ke AI, ya begitu hasilnya. Walaupun sejuta ulama sepakat, saya tetap tolak. Malah lu menyan. Ini akibat pegurunya sama Google sama AI. Jangan, saudara, jangan. Presiden panggil ulama, bagus. Ulama diskusi dengan presiden, bagus tidak? Bagus. Nah, soal nanti ada ulama yang setuju, nggak setuju, nggak apa-apa. Biarkan, kita hidup dinamis, saudara. Islam ini nggak kaku. Kira-kira jelas tidak?
Paham tidak? Nah sekarang saya mau tanya nih, kalau ulama dipanggil presiden diskusi, saya mau tanya, jelek apa bagus? Jelek apa bagus? Jelek apa bagus? Nah kalau ulama diundang presiden, nggak boleh datang, nggak boleh dekat sama presiden. Ya nanti kalau ulama nggak boleh dekat sama presiden, nanti yang peluk presiden mafia, nanti yang rangkul presiden oligarki, nanti yang dekat presiden koruptor, nanti presiden dikelilingi oleh bandit-bandit penjahat, betul? Nah sekarang saya mau tanya, Anda mau yang mana? Presiden dirangkul ulama atau dirangkul penjahat? Dirangkul mafia atau dirangkul ulama? Dirangkul koruptor atau dirangkul ulama? Giliran ulamanya mendekat difitnah langsung. Astagfirullahaladzim. Jangan ya Pak. Percayalah saudara, mayoritas ulama di kita punya negeri alhamdulillah masih di jalan lurus, mereka nggak bisa dibeli. Kalau ada oknum-oknum 1-2 yang bisa dibeli, itu oknum saudara. Ulama-ulama kita di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, di mimbar-mimbar, di mana-mana tempat, alhamdulillah mereka masih lurus, masih tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah. Nah paling tidak kemarin ulama setelah bertemu presiden punya kesimpulan. Presiden berjanji, baiklah kalau para ulama khawatir keterlibatan Indonesia itu dibom di lembaga perdamaian Palestina karena di sana ada Amerika dan Israel, kami akan pelajari dan kami akan lihat. Kalau memang nanti kami lihat, oh nggak ada manfaatnya, oh ternyata benar bahaya nih buat kami akan mundur. Paling tidak itu satu komitmen. Presiden udah sampaikan, kita lihat aja ke depan. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam permainan Amerika dan Israel. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Saya mau tanya semua di sini, siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Takbir. Ada yang ngomong, Habib tapi sekarang bela Palestina Iran Syiah. Jadi kita bagaimana Habib? Pak, Bu, kalau ada yang bela Palestina, Cina, Rusia, yang komunis, tapi dia bela Palestina, dia memerdekakan Palestina, dia lawan itu Israel, dia lawan itu Amerika, saya akan dukung itu Rusia dan Cina, saudara. Takbir. Ini bukan persoalan madhab, saudara. Ini persoalan kemanusiaan, persoalan keadilan, persoalan kemerdekaan Al-Masjidil Aqsa yang sudah 76 tahun dijajah oleh Israel, dan Israel dipersenjatai oleh Amerika dan negara-negara Arab sekitar Palestina diam, bungkam, nggak berani untuk melawan dua kekuatan tersebut, saudara. Begitu sekarang ada saudara muslim kita dari Iran melawan, dukung. Kalau kita mendukung Iran bukan berarti kita Syiah, tidak. Kita tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah, siap jaga Ahlus Sunnah, siap bela Ahlus Sunnah, siap mati dalam Ahlus Sunnah. Takbir. Jadi kalau Rusia perang lawan Israel, perang lawan Amerika, merdekain Palestina, kita bela Rusia, apa berarti kita komunis? Enggak. Kalau kita bela Cina, hantam itu Israel, apa berarti kita komunis? Enggak. Kira-kira jelas gak? Tapi saya sepakat, akidah Ahlus Sunnah bentengi, akidah Ahlus Sunnah jaga. Yang di luar Ahlus Sunnah, saudara, jangan coba-coba untuk merusak Ahlus Sunnah. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Amin ya Rabbal alamin. Maka itu di malam hari ini, saudara, mudah-mudahan dengan karamahnya para ulama kita, para kiai kita yang hadir di tempat kita, begitu juga dengan kebaikan daripada almarhum, kita tawassul supaya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, agar Allah hancurkan Israel, Allah hancurkan pendukung-pendukung Israel, Allah hancurkan itu semua yang ingin menghancurkan Palestina dan Al-Masjidil Aqsa. Ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyatin salihah wa li 'azamatil Fatihah bi sirril Fatihah.